Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terlebih dahulu sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru yang telah berhadir pada kesempatan kali ini pada diseminasi saya, yaitu tentang pengimbasan dari budaya positif yang akan saya paparkan nantinya. Adapun sebelum itu kita sama-sama bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang pada insyaallah-nya nanti kita berikan kebaikan nanti di akhirat nantinya. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang sudah berhadir pada kesempatan kali ini, saya izinkan saya nanti memaparkan tentang budaya positif yang akan menjadi bagian dari perwujudan budaya positif itu di sekolah melalui kegiatan yaitu namanya kesepakatan dan keyakinan di kelas oleh saya Kurnia Putra MPD. Selanjutnya dari pemaparan yang akan saya paparkan, yang pertama adalah budaya positif di sekolah, yaitu kebaikan kebiasaan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Inilah budaya positif yang akan kita coba untuk gali satu persatu nanti di ke depan di slide berikutnya, agar memang menjadi pemahaman kepada Bapak Ibu guru semuanya. Selanjutnya paradigma, ya, perubahan paradigma yang akan kita paparkan, yang saya paparkan yang pertama adalah dalam membangun ataupun dalam membangun budaya positif ini nantinya sekolah perlu menyediakan namanya lingkungan yang positif, ya, lingkungan positif, aman dan nyaman. Agar apa fungsinya? Agar murid-murid nantinya mampu berpikir dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan penuh dengan tanggung jawab dari mereka masing-masing. Ya, itulah paradigmanya yang harus kita rubah. Selanjutnya, lazimnya disiplin yang dikaitkan dengan kontrol dimaksud di sini adalah dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi murid. Artinya maksudnya adalah guru dapat mengontrol apa yang menjadi kegiatan-kegiatan si murid di kelas nantinya. Itulah paradigma yang harus kita ubah di Merdeka Belajar ini nantinya. Selanjutnya ada di sini yaitu saya buat kasus, ya. Ini kasus dari sebuah contoh yang akan kita coba kupas satu persatu nanti dari kegiatan yang apa menjadi bagiannya. Yang pertama, nanti Bapak Ibu semuanya coba perhatikan nanti, ya. Mungkin ada pertanyaan yang di bawah, nanti kita sama-sama untuk mendiskusikannya. Yang pertama, Anda dan teman Anda, ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, misalnya contohnya, ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengompalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan suatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Yang pertama, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan di tangan Anda. Ya kan, gitu kan? Tugas rekan B adalah yang pertama adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawarkan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Ya, masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan hal ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri, dan diskusikan kembali dengan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah. Pertanyaan rekan B bandingkan jawaban Anda. Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Nah, jadi kawan-kawan coba nanti Bapak Ibu coba izin mengkoordinir kawan-kawan dari rekan Ibu Ella, coba ya, antara Bu Ella sama Bu Epi lah dulu ini. Jadi bayangkan Bu Ella, Bu Ella di A,
rekan A-nya, Bu Epi rekan B-nya. Nah, jadi Bu Ella mengapal tangan ini. Nah, mengapal tangan, satu orang mengapal tangan, satu orang coba untuk merayu. Karena yang di tangan A ini adalah hal yang sangat penting bagi kamu. Ya kan? Coba bagaimana cara Bu Epi? Ayo, coba contohkan. Intimidasi. Iya, artinya proses di situ adalah contohnya seperti yang mulai tadi mengintimidasi, menggeliti, ya kan? Mulai menghukum. Jadi itulah cara kita nantinya kita prospek ke belakang untuk bagaimana membiasakan kehidupan sewaktu belajar. Itulah analoginya. Ya, di analogi sini. Jadi bagaimana jawabannya? Mungkin saya coba lihat dulu untuk pertanyaan pertama. Apakah Anda atau B? Ini Bu Epi dulu ya, Bu Epi. B membuka kepalan tangan Anda. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Jadi menurut saya karena Bella pasti membuka tangannya karena dia udah kegelian datang. Iya, kegelian ya. Oke, untuk alasan B-nya mungkin dia udah pasrah dengan badannya, karena dia nggak mampu lagi menahannya. Iya, itulah dia. Jadi alasan C yang ketiga, yang kedua ya. Oke. Yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Ini kurasa enggak ya? Karena nggak pernah dilakukan. Karena dia Bu Ella tadi sudah merasa kegelian. Dan terakhir harus dibuka, ya kan? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Jadi menurut Bu Epi, siapa yang melaksanakannya? Aku, Pak. Iya, Ibu sendiri. Berarti kalau Ibu analogikan bagaimana terhadap kehidupan di kelas. Contohnya, bagaimana Ibu Epi datang seorang siswa datang. Kita harus membuka pemikiran dia, membuka mindset dia terhadap pembelajaran itu dengan apa aja? Dengan cara kita dilaksanakan di sekolah selama kita melakukan pembelajaran. Apakah itu dia mulai mengkritik? Contohnya kalau itu dilaksanakan secara kita tadi ya, kalau misalnya di kelas, bagaimana kita membukanya pemikiran dia? Salah satu contohnya seperti dengan memberikan motivasi terlebih dahulu kepada si anak agar bisa mampu untuk membuka pemikiran mereka. Ya, itu salah satunya. Terus selanjutnya nanti ada tentang memberikan keyakinan dari kelas tersendiri. Itu nanti akan kita susun nanti ke depannya. Itulah dia mungkin salah satu kasus ataupun perolehan untuk bisa kita masuk ke dalam pembelajaran berikutnya ya. Selanjutnya, menurut KHD bahwa tujuan pendidikan yaitu adalah yang pertama, ya, katanya menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota di masyarakat, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat yang sudah kita lakukan, yang kita ketahui adalah kodrat alam ataupun kodrat zaman, ya, yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak, lakunya atau perbuatannya, ya, terhadap apa yang akan dilakukan oleh si anak nantinya, menjadi kekuatan, ya, itu intinya, menjadi kekuatan bagi si anak. Selanjutnya kita pahami yang selanjutnya. Kita sendiri ini sebagai pendidik, ya, yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita seperti yang sampaikan tadi. Jadi kepalan itu harus kita pegang kuat, mempunyai sinergitas yang tinggi. Untuk apa? Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita kepal, berarti kita harus mempunyai integritas yang tinggi, komitmen yang kuat. Untuk apa? Untuk bisa memajukan pendidikan khususnya untuk anak-anak kita tadi nanti. Untuk kita memberikan
apa ya? Memberikan masukan kepada si anak. Membuka kepalan tangan itu artinya adalah kita mungkin udah lepas, udah tidak sanggup lagi, dengan apa yang kita jalankan, ataupun apa yang kita menjadi keinginan kita. Tapi itulah yang harus kita pikirkan adalah kepalan membuka dan menutup ini adalah bagian bagi dari kita untuk kebutuhan dasar kita. Apakah memang kita sampaikan nanti apa ya? Seperti itulah mungkin menjadi pemahaman kita sendirinya sebagai guru. Selanjutnya, jadi kalau selanjutnya ini adalah perubahan paradigma dari teori kontrol ataupun ilusi kontrol ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguat positif, efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya yang keempat adalah katanya di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itulah perubahan paradigma terhadap kontrol. Artinya kontrol ini di sini adalah bagaimana seorang guru untuk menggapai dari apa yang ingin diinginkannya ya. Seperti itu dia maksud di sini. Selanjutnya perubahan paradigma dari stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi kalau kita lihat sebelumnya adalah kalau bisa kita ya, kita sebagai guru harus kuat, harus memegang positif ya apa yang menjadi permainan di sekolah, di kelas ya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau yang kita lihat stimulusnya adalah yang pertama, kalau responnya kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Itulah yang kita laksanakan. Ya seharusnya ya kan. Rupanya bersama lah harus kita kegiatan berpendidikan itu dengan siswa harus sama pandangan kita. Tapi kalau kita teori kontrolnya tidak, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus membuka pandangan dia. Harus membuka pandangan dia terhadap apa yang menjadi pemikiran kita bersama-sama. Jadi menjadi pemikiran bersama-sama. Jadi kalau tidak lagi kita harus berpandangan sama orang lain. Jadi itulah dia harus teori kontrol tadi. Selanjutnya, stimulus responnya yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Jadi kalau perilaku buruk yang dilakukan oleh anak, misalnya contohnya dia mencontek, ya kan? Mencontek itu termasuk bagian dari perilaku yang salah gitu ya. Jadi kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuannya. Ya, ada tujuannya. Tujuan dari kesalahan dia itu kenapa? Ya, kesalahan dia itu apa memiliki tujuannya, ya kan? Jadi apakah mungkin dia tidak menyiapkan tugasnya, ya kan? Malas dia untuk menyelesaikan tugasnya, itulah dia salah apanya ya. Hal-hal yang perlu kita tarik lagi kembali terhadap pemikiran kita. Selanjutnya stimulus yang respon yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Terus yang untuk kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Ya, untuk apa? Untuk bisa kita pahami, kita berargumen dan sebagainya ya. Untuk stimulus yang respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itulah dia. Itu kebalikannya. Untuk yang selanjutnya yang kelima, pemaksaan pada saat pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kontrolnya adanya kolaborasi dan konsensus ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya apa? Jadi dengan kita harus berkolaborasi. Contohnya ini ada guru BK di sini ya kan. Ada guru BK harus berkolaborasi dengan guru bidang studi ataupun dia harus berkolaborasi dengan wali kelasnya. Untuk apa? Untuk mengeluarkan pilihan-pilihan baru terhadap apa yang menjadi permasalahan si siswa. Oh ya, dari si kolaborasi dari wali kelas gini, pilihannya seperti ini. Dari guru mapelnya gini, apanya permasalahannya. Itulah yang menjadi pemahaman kita nantinya ya. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau di sini di kontrolnya model berpikir menang. Jadi harus dapat menang, harus benar gitu ya. Itulah dia yang menjadi perubahan paradigma stimulus respon teori dari kontrol yang saya sampaikan tadi ya. Selanjutnya,
Di sini ada pertanyaan, ya, muncul saat pertanyaan dalam bahasa saya. Apa makna disiplin? Sebelum kita lanjut, ya, menurut Bu Putri lah dulu. Makna disiplin. Ini kan guru BK ini, Bu Putri. Disiplin menurut Bu Putri lah. Menurut saya disiplin itu adalah menaati atau mematuhi semua Iya. aturan-aturan yang berlaku, Iya. baik di sekolah ataupun di masyarakat. Betul. Mentaati ataupun dengan peraturan-peraturan yang ada, ataupun yang sudah berlaku, baik itu di lingkungan sekolah, di masyarakat, ataupun dimanapun berada dia, dengan peraturan-peraturan yang sudah diberlaku. Itulah dia, ya. Nah, itu mungkin dari apa yang menjadi pemahaman oleh Bu Putri. Jadi kita lihat sama-sama. Berasal dari bahasa Latin disiplin ini yang artinya belajar. Ya, nah, kalau bahasa Latinnya dia mengatakan dengan belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi, ya, berkonotasi dengan disiplin dari diri, disiplin diri dari murid secara Socrates dan Plato. Itu si apanya? Ini orang-orang apanya dulu, ya. Ya. Terus selanjutnya disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, ya. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan. Tujuan dengan disiplin dia itu ada tujuannya. Contohnya seperti dia dengan mentaati peraturan yang disampaikan Bu Putri tadi. Dia lebih dewasa untuk memahami apa yang menjadi pemikiran yang apa yang benar ataupun apa yang salah dengan peraturan yang sudah ditaati tadi, ya kan? Selanjutnya yang keempat, poin keempat. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seperti yang disampaikan Bu Putri tadi, kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, itulah dia yang mungkin bisa saya pahamkan kepada kita bersama. Dengan kata lain, arti disiplin ini, ya, dengan kata lain arti disiplin ini pengertiannya adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri, ya, kemampuan untuk memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri, ya, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Itulah arti dari kata disiplin. Jadi kalau kata Bu Putri tadi dia mematuhi peraturan, ya memang itulah mematuhi peraturan itu maksudnya mengontrolnya, ya, mengontrol diri sendiri untuk menguasai dari tindakan yang apa menjadi yang menjadi nilai-nilainya, ya, yang menjadi nilai-nilai ataupun dengan kita harus penuh dengan tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itulah dari nilai disiplin itu tadi maksudnya. Selanjutnya, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan, ya. Nilai kebijakan salah satu contohnya sifat-sifat positif yang ada di manusia itu sendiri, yang merupakan wujudan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Baik kita sebagai guru, apa yang menjadi budaya positif kita untuk kita bisa kembangkan kepada siswa. Nilai-nilai kebijakan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini kaitannya, ya. Ini sudah kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Sama-sama kita lihat, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama, mandiri. Kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ada 6, ya. Itulah wujudan positif yang bisa kita pahamkan kepada penggunaan dari pemahaman disiplin atau nilai-nilai dari kebijakan yang kita ambil nantinya, ya. Dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di sini saya juga paparkan bagaimana tentang teori motivasi perilaku manusia, ya, teori perilaku manusia. Yang pertama ada 3 yang kita lihat sama-sama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya,
tidak melakukannya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi ataupun institusi. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu dia. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itulah motivasi, kata-kata motivasi yang bisa kita tarik pertanyaannya untuk bisa kita pahamkan ke diri kita masing-masing. Nah, jadi kalau motivasinya itu, kalau pertanyaan tadi pada dasarnya adalah motivasi eksternalnya. Yang kedua pun motivasi eksternal, dan ketiga adalah motivasi internal yang ada pada diri kita sendiri. Di mana tujuan dari untuk disiplin positif. Nah, itulah mungkin kita pahamkan untuk teori motivasi perilaku dari manusia. Nah, di sini selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang kita paparkan, kita pahamkan ada 4 di sini. Ya, yang pertama kebutuhan terhadap cinta, kasih, baik itu diterima ataupun menerima, ya, ditolak, ya. Terus selanjutnya adalah penguasaan, ya, penguasaan. Terus kebutuhan dasarnya yang ketiga adalah kesenangan. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan, ya. Bagaimana yang pertama tentang cinta kasih, ya, kita dicintai ataupun kita mencintai orang, ya. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia, itu ada, tetap ada, ya. Terusnya penguasaan, ya, penguasaan terhadap apa yang menjadi pemahaman kita, ya. Nah, terus selanjutnya adalah kesenangan, bagaimana terhadap kesenangan kita, kebutuhan dasar. Atau misalnya contohnya kita senang terhadap peserta didik yang ini, yang lebih aktif, lebih ini, itu terus kesenangannya. Kebebasan, ya, kebutuhan dasarnya kebebasan di sini adalah kita bebas untuk berekspresi, berkreasi, dan lain sebagainya. Itulah kebutuhan-kebutuhan yang dasar untuk bisa kita pahamkan kepada diri kita sendiri, ya. Tadi itu ada yang pertama, terus yang kedua. Yang kedua di sini ada kasus lagi, ya Bapak Ibu. Jadi kasus ini cerita sih, ya, cerita, mungkin bisa kita sama-sama nanti memahaminya. Agar bisa apa? Agar kita bisa kembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah memang sudah di mana kita, kan gitu. Selanjutnya kita lihat sama-sama untuk kasus ini. Ada namanya Ibu Ani. Ibu Ani adalah guru kelas 5 SD di Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Berarti ada 2 pertanyaan ini. Jadi mungkin coba kita berpikir, memahami dengan situasi yang terjadi oleh Ibu Ani. Saya mungkin coba melemparkan dulu kasus ini kepada Ibu Era, ya. Saya rasa dulu Bu Era. Menurut Bu Era lah, yang pertama ini ada Ibu Ani, kan, si Agus, dia selalu datang, beberapa anak datang untuk mengeluhkan si Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Ya. Jadi kalau yang pertanyaan pertama, apa yang Anda lakukan? Jadi kalau menurut Bu Era, apa yang Ibu Era lakukan dulu pertama? Kalau saya seperti Bu Ani, melihat ada anak, misalkan Agus, kita bekal kepada temannya, ini kita harus pikirkan dulu. Apakah memang Agus memang lapar, atau memang Agus memang memiliki penguasaan di kelasnya sehingga dia dengan sesuka hati bisa dengan mudah meminta makanan sama kawannya, dan kawannya pun mungkin merasa takut atau terancam memberikan bekal makan kepada Agus. Jadi artinya Bu Eras melihat dari kasus ini, melihatnya dulu, mensurveinya, kan gitulah, ya, menganalisisnya dulu, kan gitu, kan, mengapa. Jadi muncullah pertanyaan mengapa dulu, ya kan. Terus kira-kira apa alasan Agus? Yang pertama, saya panggil dulu face to face, berbicara dengan Agus, supaya dengan santainya dia menjawab mengapa dilakukan seperti itu. Betul. Apa yang disampaikannya. Nah, kita sebagai guru
pertama kita nasihati dengan pelan, baru kita dengan solusi untuk kedepannya jangan melakukan hal yang sama. Iya. Mantap kali kalau saya rasa untuk Bu Era ya jawabannya ya. Kita berikan aplaus dulu untuk semua. Iya, saya ucapkan terima kasih Bu Era. Dalam konteks ini ya, apabila dalam konteks ini penerapan disiplin positif dari Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Pas yang di belakang saya sama Bu Era, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi si Agus. Ditanya dulu, dianalisis dulu dia, ya kan? Pertama jawabannya, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup, untuk kebutuhan bertahan hidup dia. Itulah kebutuhannya. Jadi bukan semata-mata dia, itulah jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jawaban Agus karena ia senang menjadi temannya, jadi perhatian dia adalah kebutuhan cinta kasihnya, cinta dan kasih sayang, ya, kebutuhan untuk diterima, ya, kebutuhan untuk mencari perhatian, TP. Itulah dia. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, ada takut di sini dan menuruti keinginannya, kebutuhannya di sini adalah si Agus sebagai kebutuhan penguasa untuk dapat diakui dan kemampuannya terhadap kemampuan yang sudah ada sama dia. Jadi orang makin takut gitu kan gitu. Itu yang ketiga. Terus selanjutnya yang keempat adalah apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dan dengan bekal yang dibawa ibunya karena selalu membawa bekal yang sama. Ini ada ini anak-anak ya kan. Kebutuhannya adalah kebebasan. Dia ingin bebas, dia ingin bereksperimen dengan apa yang sudah dibuat omaknya di rumah, ya kan gitu. Ada penjawaban yang terakhir, yang kelima adalah apabila jawaban Agus karena iseng saja dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makannya, adalah di sini kebutuhannya kesenangan. Jadi ini kembali kepada kita semua kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya. Apakah itu kebutuhan dasar dari yang sudah kita petakan tadi? Kebutuhannya ini dibutuhkan oleh si anak yang mana? Jadi kita analisis dulu. Pertama memang betul harus kita analisis dulu apa gini. Oh iya, baru kita tanggap. Oh iya, kau butuh kasih sayang rupanya. Sini kau kasih sayangi kau dulu, contohnya. Seperti itu ya kan. Jadi itulah yang bisa kita pahamkan untuk kawan-kawan semuanya. Kebutuhan-kebutuhan itu memang ada di setiap individu manusia itu sendiri. Itu memang ada. Selanjutnya, 5 posisi kontrol guru. Ini harus kita pikirkan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan film-film baru. Ini dia balik apanya posisinya tadi. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini penjelasannya ada nanti di file berikutnya. Ya, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, manajer. Jadi itulah yang kita lihatkan sama-sama. Posisi itu ada di sini. Ya, ini agak capek membacanya ya, tapi mungkin bisa saya identifikasi selalu pelan-pelan untuk menyampaikan pemahaman kita bersama kepada semuanya. Yang pertama, 5 posisi kontrol itu adalah penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan mengejar. Ya, jadi kalau di sini adalah identitasnya gagal atau kontrolnya dari luar, identitas berhasilnya sukses. Itu ada teman dan pemantau, identitasnya berhasil, sukses, itu ada posisinya di manajer. Maksudnya ada lagi nih. Contohnya guru berbuat. Ya, guru berbuat. Contohnya kata-katanya adalah menghardik, ya, menunjuk-nunjuk. Hei, kau nggak bisa gini. Itu termasuk pada hukuman. Menyakiti, menyindir. Kau gini kali kau. Ya kan? Banyak kali pencerita itu termasuk orang pada penghukum posisinya. Jadi kalau di sini adalah kalau kita pada pembuat merasa bersalah, kita mulai berceramah, ya, mulai mengata-ngatakan. Seharusnya ibu kecewa sama kau, bapak ini kecewa nengok kamu. Itulah dia termasuk pada pembuat merasa bersalah posisinya. Jadi posisi itulah yang harus kita
keluarkan dulu dari perhatian kita. Yang pertama adalah kita harus menjadi sebagai teman dan pemantau dan yaitu adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau temannya sebegitu, pemantaunya adalah menghitung atau mengukur pemantaunya, dan kalau yang manajernya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi manajer itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang menjadi alasan ataupun permasalahan yang ada pada si anak. Ya, kita buat pertanyaan-pertanyaan, kita analisis dulu. Itu sebagai kontrolnya ataupun manajernya. Terus selanjutnya, guru berkata-kata. Penghukumnya di sini ya. Kalau tadi dia guru berbuat, ada guru berkata-kata. Kalau penghukumnya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti. Awas ya, rasakan nanti. Awas ya, rasakan nanti. Itulah yang menjadi penghukum yang biasa kita berikan kepada anak. Ya, kalau kita pembuat merasa salah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu sekali-sekali mengatakan ini, ibu stres, melihat kau, itu sudah masuk pada pembuat merasa bersalah. Ibu stres, jadi anak itu kalau kita bilang kayak gitu dia terintimidasi, terintimidasi dengan apa yang kita katakan, yang kita sampaikan, itu termasuk pada kata-kata pembuat merasa bersalah. Jadi kalau dia sebagai teman, di sini katanya, ayo lakukan demi ibu. Ayo lakukan demi ibu. Ayo. Jadi kalau gitu kata Indonesia berhasil, termasuk kata-kata yang berhasil ya. Jadi terus masa kamu tidak mau? Itu bisa kita sampaikan juga sama murid. Masa kamu tidak mau dengan apa yang bapak ibu minta? Terus ini kalau pemantaunya apa peraturannya? Apa peraturannya yang sudah kita sepakati? Balik lagi bahasanya ya, kita keluarkan ke guru. Kalau dia posisi manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini artinya apa yang kita yakini dengan apa yang sudah kita buat. Contohnya dengan peraturan-peraturannya. Kalau tadi kan disiplin kan untuk membuat peraturan ya. Sebelum peraturan itu kita yakini di kelas itu peraturan itu apakah sudah terjalani atau tidak. Ya, itulah dia. Terus selanjutnya ada hasil membentak, ya, menyalahkan orang lain ataupun berbohong. Berbohong kepada murid. Bisa saja kita berbohong. Oh ya gini saya bilang. Padahal enggaknya, ya kan? Menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong, ketergantungan untuk posisi temannya, terus pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, terus untuk manajernya ini berhasil atau menguatkan pribadi. Menguatkan pribadi ini adalah kita dengan hasilnya kita harus kuatkan. Si anak misalnya kita cari ada masalah si anak itu, ada masalah, kita harus kuatkan si anak itu dengan tidak tidak menjasnya, ya kan, tidak menyalahkannya lagi kembali. Kita harus kuatkan dengan kata-kata motivasi dari kita sendiri. Itulah yang bisa kita pahamkan untuk hasil yang akan mau kita capai dalam masalah ini tadi. Terus untuk motivasinya yang kelima adalah kaitan dengan kualitas ini ya, berkualitas. Selanjutnya murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Terus pembuat merasa bersalahnya, murid meletakkan guru di dalam dunia bersalah sama-sama. Untuk manajernya ya, kita lihat bagaimana manajernya. Murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Itulah dia untuk kaitannya dengan dunia berkualitas ya. Selanjutnya murid berkata, kalau untuk murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu bahasa kata-kata yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kata-kata yang dilakukan si anak itu, salah satunya, biar saja, nanti juga marah-marah lagi nya itu, ibu itu, bapak itu, katanya contohnya. Jadi kalau pembuat merasa salah, maafkan saya ya, maafkan saya ya. Terus untuk manajernya, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi kita tanya sama anak-anak itu, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki keadaan ini dengan masalah yang ada? Itu dia. Terus dianggap diingatkan pada murid. Kalau untuk motivasinya, kualitasnya dari manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki
diri. Mengevaluasi. Nah, setelah udah kita lihat evaluasi kita diri kita, bagaimana cara memperbaiki diri kamu. Nah, ya. Oke, itulah dia. Bapak Ibu jangan lupa sekalian minum aja, nggak apa-apa. Itu disediakan untuk Bapak Ibu semuanya. Itu Bu Polina di sana. Iya, boleh diminum. Boleh diminum ya sekalian ya, atau boleh dimakan juga sekalian. Oke, di sini posisi kontrol yang harus memang kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini posisi kontrol yang memang harus kita kuatkan untuk Bapak Ibu semuanya bisa paham terhadap diri kita sendiri dalam perkembangan kita pembelajaran di kelas ya. Terus selanjutnya di sini saya paparkan bagaimana tentang pernyataan. Siapa yang mengatakan? Misalnya contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu biasanya guru itu. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi biasanya siapa yang mengatakan itu adalah pembuat orang yang merasa bersalah. Pembuatnya orang yang merasa bersalah. Pernyataan berikutnya yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk pada penghukuman, ya. Jadi ini maksud tadi yang saya bilang tadi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukan tugas saya. Termasuk pada penghukuman. Itu termasuk kata-kata yang menghukumi. Ya, itu dia. Yang ketiga, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Ayo lakukan dengan apa yang sudah kamu buat. Contohnya, itu termasuk bahasa teman. Ya, posisi kontrolnya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan nilai yang bagus dari hari ini? Termasuk pada kata-kata yang untuk pemantauan. Ya. Terus yang selanjutnya yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kata-kata yang ataupun pernyataan-pernyataan yang bisa kita lakukan. Bagian daripada siapa yang mengatakannya termasuk pada manajer. Ya, bagian manajer. Kontrolnya itu manajer. Terus selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir, termasuk penghukum, penghukuman, ya penghukum untuk kita menjas si anak itu tadi, ya kita hukum si anak itu dengan bahasa kita tadi. Jangan. Jadi bahasa daripada itu kita mulai daripada yang nanti ke depan kita ubah cara kita untuk membuat pernyataan kembali kepada diri kita, bahwasanya apakah memang kita ingin kita ingin membuat kebaikan kepada anak-anak atau tidak sama sekali ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya di sini intinya nantinya ya. Di sini adalah pertama ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Dikaitkan nanti di sini ini mana nanti budaya positif. Contohnya budaya positif bagaimana kita membuat suatu budaya, contohnya kayak 3S, salam sapa, siapa lagi Bapak Ibu? Senyum. 3S ya kan, salam sapa senyum. Itu dia, lingkungan positif, menjadi lingkungan yang positif. Jadi lingkungannya lebih baik lagi. Dengan apa? Dengan lingkungan yang sudah mempunyai nilai-nilai yang negatif itu dihilangkan ya, lingkungannya. Dengan tadi itu tadi ya, keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas itu dimasukkan dia. Contohnya nanti kita lebih spesifik nanti di berikutnya dengan peraturan-peraturan kelas yang ada. Itulah yang untuk kita paparkan dalam hal ini. Di sini nanti kita masuk kepada keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas ini sangat penting sebetulnya Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk bisa kita terapkan di dalam kelas, dalam implementasinya untuk kita bisa lebih nyaman ya, lebih disiplin ya. Lebih kalau kita di kelas itu lebih nyaman, lebih disiplin, lebih aman, tentram dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat nantinya. Jadi kalau kita lebih bagus lagi sebetulnya keyakinan kelas ini dibuat berkolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya bersama-sama dengan wali kelas. Jadi kalau awal mula itu masuk kan seharusnya wali kelas ini. Wali kelas yang punya tugas untuk membuat keyakinan kelas itu turunannya apa? Bukan turunannya, dasarnya apa? Dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Itu turunannya. Dari peraturan sekolah turun ke peraturan kelas, baru masuk keyakinan kelas ataupun dan sebagainya ya. Itu dia. Jadi selanjutnya kita lihat sama-sama. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal
lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Tidak mentolerir dengan agama, ras-ras tertentu tidak. Jadi dia secara global, keseluruhan mencakup dari keyakinan kelas itu tadi. Menurut Gosen di 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang diri dalam setelah kita melihat tadi bagaimana tentang kebutuhan dasar manusia itu sendiri, ada 4 maaf. Selanjutnya kita masuk pada pembentuk keyakinan kelas, ya. Bagaimana keyakinan kelas itu nanti berdampak pada dalam bentuk positif, ya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, itu dia yang pertama. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, ya. Selanjutnya yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada yang negatif. Jadi positif. Dilarang ini tidak, ya. Jadi sudah memiliki keyakinan, ya, memiliki keyakinan dari peraturan kelas tadi. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jangan pula sampai 12, 20 keyakinan, jangan banyak-banyak. Buat aja 5 atau 7, ya, minimalnya, ya. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curahan pendapat. Nah, lewat curahan pendapat ini nanti kita lihat bagaimana saya membuat atau mengakomodir bagaimana dengan keyakinan kelas itu tadi. Selanjutnya yang berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu itu dari apakah misalnya kita buat jenjang waktunya ada 3 bulan, ada 4 bulan dan sebagainya. Itulah keyakinan kelas yang perlu kita buat. Daripada itu selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah contoh, ya, ini adalah contoh yang bisa kita terapkan di kelas masing-masing ataupun di Bapak Ibu wali kelas nanti. Ini adalah Bapak Ibu wali kelas, ya. Nah, nanti di sini ada bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Untuk apa? Contohnya seperti peraturannya. Nah, peraturan ini kan ada misalnya kita turunkan di sekolah. Nah, ya, kalau keyakinan itu di kelas, kita kelas. Nah, contohnya peraturan yang sudah buat. Yang pertama, selalu kembalikan buku tempatnya. Jadi keyakinan kelas itu nilai kebajikan yang ditunjukkan adalah tanggung jawab. Nah, di sini ada rasa tanggung jawab. Terus selanjutnya peraturannya adalah dilarang mengganggu orang lain. Nah, jadi kalau budaya positifnya tadi tidak, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu keyakinan kelasnya. Kita buatkan, ya. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yaitu dengan keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan ataupun berkomitmen. Itu intinya. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya kita buat ada apa? Contohnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, keyakinannya, ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Ini keyakinan yang bisa kita tuliskan nantinya menjadi kebajikan yang ada di kelas yang kita akan tuju. Nah, jadi kalau yang selanjutnya adalah saya masukkan contohnya, ya, Jadi kalau tadi disampaikan adalah membuat kesepakatan dulu. Nah, kita tempelkan. Jadi kalau sudah masukkan ini kemarin, saya pakai tas Stacy Note, saya tempelkan. Nah, jadi ini adalah tanggapan dari anak-anak murid semuanya, ya. Nah, terus ini adalah penerapan di kelas. Saya mulai untuk menyampaikan dari apa yang diinginkan anak-anak. Setelah diinginkan anak-anak, baru saya berikan masukannya. Dan kita buatkan namanya keyakinan kelas itu, ya. Jadi ini selanjutnya ada Bapak Ibu, materi terakhir adalah namanya tentang segitiga restitusi. Nah, ya, segitiga restitusi ini adalah kalau kita lihat dari pertama adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka, ya, bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, karakter yang lebih kuat ini artinya adalah mungkin lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, lebih mandiri di situ bagiannya, ya.
melalui restitusi guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin yang positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Ya, membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif. Jadi bertujuan dia memiliki tujuannya lebih positif lagi. Yang ketiga adalah membantu murid untuk jujur. Ya, katanya di sini, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang selanjutnya adalah memberi penawaran bukan paksaan. Ingat itu ya Bapak Ibu ya, bukan paksaan. Memberikan penawaran, solusi. Kita kasih solusi di sini, bukan melalui ancaman, bukan melalui paksaan. Ya, kita berikan solusi yang baik untuk anak-anak didik kita. Untuk segitiga restitusi, gambarnya adalah seperti ini ya. Yang pertama adalah memvalidkan tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ya, itulah kebaikan-kebaikan yang ada pada segitiga restitusi ini, yang dimana menanyakan keyakinan ini adalah nilai-nilai apa yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau menstabilkannya, bahasanya seperti apa? Contohnya seperti setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya ini. Nah, itulah contoh-contohnya ya, untuk kita mengakomodir kebaikan untuk si anak tadi, ataupun mencari analisis atau mencari solusi yang ada pada kesalahan si anak itu tadi. Ya, ini dia. Ini bisa Bapak Ibu terapkan tidak hanya pada Bapak Ibu pada Ibu guru BK, tetapi untuk wali kelas, guru mata pelajaran bisa kita laksanakan seperti ini ya. Jadi kesempatan ini bisa kita laksanakan pada tahap-tahapannya. Yang pertama adalah tahapan dari segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih poin-poinnya? Kita lihat sama-sama. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu atau kita sendiri ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan ketiga, yang terakhir adalah kamu berhak merasa seperti itu. Itu kita menstabilkannya. Itu bahasa-bahasa dalam wacana untuk menstabilkan masalah yang ada pada si anak. Ya, itu yang pertama, poin pertama. Poin yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, memvalidkan, mencari kebenarannya. Yang pertama, apa kata-katanya yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah padahal kamu bisa melakukan, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu yang pertama. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu validkan, cross check kembali, ya. Tahapan-tahapan dari segitiga restitusi untuk validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya, menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya. Itu kata-katanya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan pertanyaan ataupun kata-kata yang bisa kita pakai yang keempat adalah kamu mau jadi orang apa, kamu jadi orang seperti apa ke depannya. Ini bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan untuk memvalidkan kesalahan dari seorang anak, ya. Ini salah satu contoh pelaksanaan segitiga restitusi saya lakukan kemarin, beberapa hal kepada anak-anak yang bisa saya buatkan kondisinya seperti ini. Ya, inilah yang bisa kita pahamkan terhadap kondisi menjadi pemahaman untuk materi kita hari ini. Yang terakhir ini seru nih saya rasa, ya. Jadi ada refleksi dari hasil apa yang menjadi pemahaman Bapak Ibu semuanya. Saya minta Bapak Ibu buatkan di kertas selembar, satu lembar aja yang sudah saya bagi tadi. Coba pertanyaan refleksi yang pertama, perasaan saat ini adalah seperti apa? Setelah yang kedua, nomor pertanyaan yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi ini, pada hari ini saya jadi paham bahwa apa, yang gitu. Yang ketiga, target saya selanjutnya adalah apa? Ya, Bapak Ibu bisa tuliskan sendiri
di kertas selembar yang sudah saya bagi bisa membuat pemahaman lebih untuk refleksi kita hari ini. Saya tunggu mungkin Bapak Ibu waktu kita buat 15 menit aja ya saya rasa ya. 15 menit nggak lama-lama lah ya. 10 menit aja ya, 10 menit aja kita refleksikan nanti ke depan bersama-sama untuk melihat dari apa ataupun penyampaian dari materi kita ya. Silakan Bapak Ibu, silakan tulis. Iya, iya Bu, Pak. Silakan langsung ditulis ya Pak. Di kertas lembar Pak. Yang pertanyaannya ini aja Pak, 3 ini ya. Oke Pak. Oke Bapak Ibu, bagaimana? Bisa kita langsung laksanakan refleksi ya? Ya, oke. Mungkin ini nggak pala mengunjuk, Bapak Ibu mungkin yang bisa menyampaikan refleksinya. Saya minta ke depan lah ya, supaya lebih enak, lebih akrab. Lebih terjalin komunikasi yang baik kepada kita semuanya. Saya minta coba untuk Bu Paulina ya. Bu Paulina yuk untuk merefleksikan apa yang menjadi diseminasi kita hari ini untuk bisa kita kuatkan lagi kembali. Kepada Bu Paulina silakan. Oke. Ataupun refleksi diri dari saya mengenai diseminasi pada hari ini yang dilakukan oleh Bapak Kurnia Putra. Yang pertama, saya merasa bersemangat untuk mengajar anak didik, apalagi saat ini kan Pak Putra sudah menjelaskan kepada kita mengenai keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu, ini akan saya sambung dengan nomor 2. Setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa keyakinan kelas itu ternyata bisa memupuk disiplin anak didik kita, baik dalam belajar, kemudian bertingkah laku, kemudian banyak sekali keyakinan kelas yang hal-hal positif yang kita dapatkan dari keyakinan kelas yang dipaparkan oleh Pak Putra tadi. Kemudian target saya setelah ini adalah kebetulan saya sebagai wali kelas di salah satu di SMP Negeri 1 Nanti Utara, saya mau membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan yang kami lakukan di dalam kelas, agar kiranya nanti siswa kami bisa sama-sama menjalankan berdasarkan kesepakatan yang kami buat. Iya, super sekali. Kita kasih dulu boom mantap ya kan? Kita kasih boom mantap, mantapnya 3 kali, boleh? Boleh. Boom mantap, boom mantap, boom mantap. Ya, terima kasih sama Bu Paulina sudah menyampaikan dari refleksinya. Ini dari saya, ya, diseminasi dari saya tentang budaya positif ataupun keyakinan kelas yang saya akan buat nantinya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman kita bersama dan kesepakatan kita bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktu untuk hadir pada diseminasi hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, syukurillah, dan kita berdoa masing-masing saja nanti untuk menjadi keberkahan kita. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu
kelas ini agar kelas ini aman, nyaman, tentram, dan tenang. Paham? Paham? Oke, tuliskanlah di sesi not itu dan nanti tempelkan ke dalam bertulis. Nanti kita seleksi. Paham? Satu orang satu. Oke, udah. Bawa orang lain ke dalam kelas. Apakah keyakinan itu kita buat? Oke, hari ini tadi sudah kita selesaikan kegiatan dari bagaimana menyelesaikan sebuah kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang kita sudah buat tadi sama-sama. Jadi pada itu kami minta kepada semuanya di kelas ini keyakinan kelas ini sudah ditulis, sudah dimuat dan sudah ditempelkan. Maka daripada itu dan yang ada di kelas ataupun keyakinan kelas yang sudah kita buat sama-sama tadi, mohonlah untuk sama-sama disepakati. Jadi kalau keyakinan kelas itu kamu tidak buat atau kamu langgar, berarti kamu panggilan kepada tulis kelas 92 anak semua mereka ada siswa yang tidak mentaati dari keyakinan yang kalian buat sendiri. Keyakinan itu tadi pastinya adalah pertama, keuntungannya adalah bagaimana kamu bisa rasa aman, nyaman, tentram, enak di kelas. Selama di kelas, ya. Nah, jadi dengan keyakinan kelas itu kamu bisa lebih mengeksplor diri kamu yang dimana untuk meningkatkan karakteristik kalian masing-masing. Itu yang intinya, ya. Itulah intinya dari keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Nah, jadi saya mau lihat sampai di akhir semester ini apakah memang keyakinan kelas itu dijalankan atau tidak, apakah keyakinan itu dijalankan atau tidak. Nah, termasuk untuk si Raka, termasuk untuk si Bima, termasuk untuk si Rizky. Ini laki-lakinya ini luar biasa semua ini. Kita lihat aja dulu peraturannya. Kita lihat dulu bagaimana orang ini apakah memang betul-betul melihat dari apa yang menjadi keyakinan kelas secara bersama itu kita buat, ya. Insyaallah mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kalian. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, kalian dengar sama-sama, bisa kalian lakukan bersama-sama, ya. Semoga bisa mendapatkan